Damai sejahtera, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Angela Merici Biblical Center mempersembahkan studi Alkitab sebagai sabda kehidupan. Dalam presentasi ini, kita akan mendalami Kitab Keluaran bab 19 sampai dengan 23. Ada baiknya sebelum mendengarkan presentasi, bahan di atas dibaca lebih dahulu, lalu mengikuti presentasi dengan Alkitab terbuka. Mari kita awali kegiatan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah mengutus putramu untuk menyampaikan firman kehidupan kepada kami. Roh Kudus, terangilah hati kami agar makin mampu memahami dan mengamalkan sabda kehidupan itu dalam hidup kami sehari-hari. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Bangsa Israel di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga sesudah keluar dari Mesir, setelah berangkat dari Rafidim, mereka tiba di padang gurun Sinai dan berkemah di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Firman Allah, kamu sendiri melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jika kamu berpegang pada perjanjianku, kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri di antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Katakanlah firman ini kepada orang Israel. Lalu Musa memanggil tua-tua bangsa itu dan menyampaikan segala perintah Tuhan kepada mereka. Seluruh bangsa itu menjawab, segala yang diperintahkan Tuhan akan kami lakukan. Firman Tuhan, aku akan datang dalam awan yang tebal dan berbicara dengan engkau, supaya bangsa itu mendengar dan percaya kepadamu. Firman Tuhan kepada Musa, suruhlah bangsa itu menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mencuci pakaiannya. Pada hari ketiga, mereka harus siap, karena Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa. Pasanglah batas, jangan sampai mereka naik. Hanya bila sangkakala berbunyi panjang, bolehlah mereka mendaki gunung itu. Musa menyampaikan firman itu kepada bangsa itu. Pada hari ketiga, waktu fajar, ada guruh, kilat, dan awan di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras. Seluruh bangsa yang ada di perkemahan gemetar. Gunung Sinai ditutupi asap. Tuhan turun ke atasnya dalam api. Turunlah Tuhan ke atas puncak gunung
dan memanggil Musa ke puncak gunung, dan naiklah Musa ke atas. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ingatkan bangsa itu supaya jangan naik untuk melihat-lihat. Juga para imam yang datang mendekat harus menguduskan diri supaya jangan dilanda Tuhan. Turunlah, kemudian naik pula beserta Harun." Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Maka jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung menyerupai apapun di bumi. Jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, istri, hamba, lembu, keledai, atau apapun miliknya." Orang Israel takut menghadap Tuhan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh, kilat, sangkakala, gunung berasap. Mereka berdiri jauh-jauh dan berkata kepada Musa, "Engkau saja berbicara kepada kami, kami akan mendengarkan. Tapi jangan Allah berbicara kepada kami, nanti kami mati." Kata Musa, "Jangan takut. Allah datang untuk mencoba kamu, supaya kamu takut akan Dia dan tidak berbuat dosa." Dengan kata lain, ke-10 firman mengimbau kita untuk percaya akan satu Allah, menghormati yang kudus, dan mengambil waktu untuk doa dan rileks, mendukung nilai-nilai keluarga di zaman yang berubah, menghormati kehidupan, setia, bisa dipercaya, menghormati hak orang lain, berkata benar, tidak serakah, tetapi memberi dengan suka hati. 2 macam hukum. Dalam kitab Keluaran ada 2 macam hukum. 1. Hukum apodiktik, yaitu ke-10 firman yang bersifat mutlak dan tidak bersyarat. Kedua, hukum kasualistik, menurut keadaan atau kondisi. Contoh, peraturan-peraturan dalam kitab Perjanjian bab 20 ayat 24 sampai bab 23 ayat 19.
diawali dan diakhiri dengan perintah pertama yang mengikat aneka peraturan itu menjadi satu kode hukum untuk Israel. Tentang kebaktian, Akulah Tuhan Allahmu, jangan membuat di sampingku Allah dari perak atau emas. Buatlah bagiku mezbah dari tanah atau batu yang tidak dipahat. Persembahkan di atasnya kurban bakaran dan kurban keselamatanmu. Di setiap tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang dan memberkati engkau. Allah peduli akan relasi antar manusia. Tentang budak-budak Ibrani, budak laki-laki bebas sesudah 7 tahun. Kalau ia datang dengan istri, dia boleh ikut suaminya. Kalau tuannya beri dia istri, dia tidak boleh ikut, kecuali kalau budak itu sungguh-sungguh mencintainya. Kalau ia tidak mau keluar sebagai orang merdeka, telinganya harus ditindik dan budak itu bekerja padanya seumur hidup. Budak perempuan tidak bebas sesudah 7 tahun. Ia bisa dijadikan budak, istri, menantu. Jika ia tidak disukai, boleh ditebus, tapi tidak boleh dijual kepada orang asing. Jika tuannya mengambil istri lain, budak itu tak boleh dikurangi makanan, pakaian, atau persetubuhan dengan dia. Jika tidak diberi hak sebagai istri atau anak menantu, ia bebas pergi tanpa uang tebusan. Jaminan nyawa sesama manusia. Orang yang membunuh dengan sengaja atau dengan tipu daya harus dihukum mati. Orang yang membunuh dengan tidak sengaja boleh berlindung di tempat pelarian atau di mezbah. Orang yang memukul atau mengutuk ayah ibunya harus dihukum mati. Orang yang memukul orang lain sehingga ia tidak bisa bekerja harus menanggung pengobatan dan nafkahnya selama orang itu menganggur. Berbagai kasus dan hukumannya. Orang yang memukul budak laki-laki atau perempuan sampai mati harus dibalaskan. Kalau budak itu masih hidup 1 atau 2 hari, maka ia tidak dibalaskan. Bila 2 orang berkelahi dan kena wanita hamil sehingga ia keguguran, maka orang itu harus bayar denda. Kalau perempuan itu mati, maka hukumannya adalah nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Orang yang memukul budak sampai rusak matanya atau tanggal giginya, maka budak itu dibebaskan. Apabila seekor lembu menanduk laki-laki atau perempuan sampai mati,
maka lembu itu harus dilempari batu sampai mati dan tak boleh dimakan. Bila lembu itu suka menanduk dan pemiliknya tidak mau menjaganya, maka pemiliknya juga dihukum mati. Jika ia dibebankan uang tebusan nyawanya, harus dibayar. Jika ia menanduk budak laki-laki atau perempuan, lembu itu harus dilempari batu sampai mati, dan pemilik lembu itu harus membayar 30 shikal perak kepada pemilik budak itu. Bila seorang menggali sumur tanpa penutup, lalu lembu atau keledai jatuh ke dalamnya dan mati, maka pemilik sumur harus membayar ganti rugi seharga binatang itu, dan binatang mati itu menjadi miliknya. Bila seekor lembu menanduk lembu orang lain sampai mati, maka lembu yang hidup harus dijual, uangnya dibagi. Binatang yang mati harus dibagi juga. Kalau lembu suka menanduk dan tidak dijaga tuannya, maka ia harus membayar ganti rugi penuh. Binatang yang mati menjadi miliknya. Jaminan harta sesama manusia. Bila seorang mencuri seekor lembu atau domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yaitu 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Kalau seorang kedapatan sedang mencuri waktu malam dan ia dipukul sampai mati, maka si pemukul tidak berutang darah. Kalau terjadi waktu siang, ia berutang darah. Bila seorang mencuri lembu atau keledai atau domba dan binatang itu masih hidup, ia harus bayar ganti rugi 2 kali lipat. Jika ternak dibiarkan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberi hasil terbaik dari kebunnya atau ladangnya. Jika seorang membuat ladang orang lain terbakar sehingga seluruh ladang dimakan api, ia harus membayar ganti rugi penuh. Jika seorang menitipkan barang dan barang itu dicuri dan pencuri terdapat, maka ia harus ganti rugi 2 kali lipat. Bila tidak, orang yang dititipi harus bersumpah di hadapan Allah bahwa ia tidak mengambil barang itu. Dalam tiap perkara pertengkaran harta, atau lembu, atau keledai, atau domba, atau pakaian, atau benda apapun, perkara itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah harus membayar kepada temannya 2 kali lipat. Bila seorang menitipkan keledai, lembu, domba,
atau binatang apapun, dan binatang itu mati atau patah kakinya, dan tak ada orang yang melihatnya, maka Tuhan yang menentukan apakah dia mengambil milik temannya. Kalau dicuri, ia harus membayar 2 kali lipat. Kalau binatang itu diterkam binatang buas, maka ia tidak perlu bayar ganti rugi. Apabila seorang meminjam binatang, lalu binatang itu mati atau patah kakinya, sementara pemiliknya tak ada di situ, ia harus membayar ganti rugi penuh. Tetapi kalau ia ada di situ, ia tidak usah membayar ganti rugi. Orang yang membujuk anak perawan untuk tidur dengan dia harus mengambil dia menjadi istri dengan membayar mas kawin. Kalau ayah anak itu tak mau memberikannya, maka ia harus membayar mas kawin sepenuhnya sebanyak mas kawin untuk perawan. Dosa yang keji. Seorang ahli sihir perempuan jangan dibiarkan hidup. Orang yang tidur dan bersetubuh dengan binatang harus dihukum mati. Orang yang mempersembahkan kurban kepada Allah lain harus ditumpas. Orang-orang yang tidak mampu, jangan menindas orang asing, sebab dulu kamu juga orang asing di Mesir. Jangan menindas janda dan anak yatim. Jika mereka berseru kepadaku, aku mendengarkan, dan murkaku bangkit dan membunuh kamu dengan pedang. Jika kamu meminjamkan uang kepada orang miskin, jangan berlaku sebagai penagih utang terhadapnya. Jangan bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam, sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Berbagai peraturan. Jangan mengutuki Allah dan jangan menyumpahi seorang pemuka di tengah bangsamu. Jangan lalai mempersembahkan hasil gandum dan anggur. Anak sulungmu laki-laki yang sulung dari anak lembu, kambing, dan domba. Biarkan anak binatang itu tinggal pada induknya 7 hari lamanya. Persembahkan dia pada hari yang ke-8. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas janganlah kamu makan, tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Hak-hak manusia. Jangan menyebarkan kabar bohong.
Jangan membantu orang tak bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Jangan ikut orang banyak melakukan kejahatan dan dalam memberi kesaksian membelokkan hukum. Jangan berpihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Jika kau lihat lembu atau keledai musuhmu sesat, segera kembalikan binatang itu. Jika kau lihat keledai musuhmu rebah karena berat bebannya, jangan segan menolongnya. Tolong pemiliknya dengan membongkar muatan keledainya. Jangan memperkosa hak orang miskin dalam perkaranya. Jauhkan diri dari perkara dusta. Jangan bunuh orang benar dan tak bersalah. Jangan terima suap, sebab suap membutakan mata orang dan memutarbalikkan perkara orang benar. Jangan menekan orang asing, sebab dahulu kamu pun orang asing di tanah Mesir. 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Pada tahun ke-7 haruslah engkau meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan yang ditinggalkan mereka untuk binatang hutan. Begitu juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 hari lamanya engkau bekerja. Pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Perhatikanlah segala yang telah kufirmankan kepadamu. Janganlah kamu panggil nama Allah lain. Jangan nama itu kedengaran di mulutmu. Kebaktian dan hari-hari raya. 3 kali setahun engkau harus mengadakan perayaan bagiku. 1. Hari raya roti tak beragi. 2. Hari raya menuai dari hasil usahamu menabur. 3. Hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhan. Jangan persembahkan darah kurban sembelihan dengan sesuatu yang beragi. Jangan lemak kurban hari raya bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Jangan masak anak kambing dalam susu induknya. Janji dan teguran kepada Israel. Aku mengutus malaikatku berjalan di depanmu untuk melindungi engkau dan membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Dengarkanlah perkataannya dan jangan mendurhaka kepadanya. Ia akan membawa kamu kepada orang Het, orang Feris, Kanaan, Hewi, dan Yebus.
Aku akan melenyapkan mereka. Jangan menyembah berhala-berhala mereka, dan jangan meniru perbuatan mereka, tapi musnahkanlah patung-patung dan tugu-tugu berhala mereka. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tak ada perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan membuat semua musuhmu lari, orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het akan kuhalau dari depanmu sampai engkau dapat memiliki negeri itu. Aku akan menentukan batas daerahmu dari laut Teberau sampai laut Filistin, dan dari padang gurun sampai ke sungai Efrat. Dan janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka atau dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap tinggal di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Kita sudah sampai pada akhir presentasi Kitab Keluaran bab 19 sampai dengan 23. Ada baiknya Anda membaca kembali dan merenungkannya dengan pertanyaan refleksi, Tuhan berbicara apa kepada saya lewat teks ini? Tuhan ingin saya berbuat apa? Mari kita akhiri presentasi ini dengan doa penutup. Yesus, Juru Selamat kami, Engkau telah menaburkan firman kehidupan dalam hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih sabdamu itu dapat tumbuh dan menghasilkan buah limpah bagi kemuliaan-Mu dan keselamatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.